Terima kasih. Jadi ini memang seperti yang tadi disampaikan, merupakan bagian dari upaya dan strategi untuk bisa berperan BUMN dalam hal meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Nah, untuk itu, maka perusahaan-perusahaan yang akan bergabung di dalam holding pangan ini, yang terdiri dari tadinya itu ada 8 perusahaan BUMN, menjadi kurang lebih sekitar 5 perusahaan BUMN, plus satu holdingnya yaitu RNI. Jadi mengapa kita perlu melakukan penggabungan untuk 6 perusahaan BUMN menjadi 3 sebelum melakukan holding? Karena memang perusahaan-perusahaan BUMN yang melakukan merger tersebut berada di dalam satu sektor ataupun komoditas pangan yang mirip. Jadi seperti misalnya Perindo dan Perinus, dua-duanya adalah bergerak di bidang perikanan. Kemudian SHS Pertani bergerak di bidang bibit dan juga padi serta jagung. Dan SHS Pertani bergabung menjadi SHS atau Xiang Siri. Kemudian PPI BGR bergerak di bidang distribusi dan juga logistik serta perdagangan. Jadi kita juga menggabungkan keduanya menjadi satu di dalam satu surviving entity yaitu PPI. Nah, kita berharap dengan adanya penggabungan tersebut tentunya memiliki kekuatan aset yang lebih baik, kekuatan sumber daya manusia yang lebih baik juga, dan kita berharap ini memang menjadi momentum untuk melakukan penguatan BUMN yang bergerak di sektor pangan. Oke, Pak Pahala, seperti apa langkah ataupun juga yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk memastikan ya merger ini bisa berjalan dengan mulus ke depannya, Pak? Kalau kita ketahui, mengingat ya masing-masing BUMN tentunya memiliki kultur, kemudian juga karakter yang berbeda nih, Pak. Meskipun sebetulnya sektornya masih sama, seperti apa, Pak? Ya, jadi yang pertama tentunya kita membuat sebuah Project Management Office ya atau PMO yang terdiri dari masing-masing BUMN yang bergabung merger menjadi satu, khususnya untuk bisa melakukan persiapan yang sangat intens dalam hal persiapan perencanaan kerja ke depannya, kemudian juga dari sisi keuangan, kemudian juga komunikasi dan juga change management, termasuk juga memastikan bahwa organisasi dan juga sumber daya manusia ke depannya itu akan seperti apa. Ini semua memang sudah kita rencanakan dan kita diskusikan dan terdiri dari manajemen BOD dan juga BOD-1 dan juga BOD-2 untuk memastikan bahwa keseluruhan organisasi yang memang nanti akan tergabung itu terlibat. Sehingga tidak ada lagi yang nanti akan bisa menyampaikan bahwa tidak terlibat langsung dalam proses perencanaannya. Dan juga bidang yang kita rencanakan itu juga kita rasakan juga cukup komprehensif, tetapi yang paling utama tentunya adalah dalam hal melakukan komunikasi dengan pihak manajemen dan juga karyawan-karyawati, dan kita sudah memastikan juga kepada BOD dan juga karyawan-karyawati bahwa tujuan utama dari penggabungan ini bukan untuk melakukan pengurangan pada karyawan, tetapi utamanya adalah bagaimana kita melakukan penguatan terhadap kedua organisasi ke depannya. Dan kita berharap bahwa upaya ini juga tentunya melalui komunikasi yang intens yang kita lakukan dengan para karyawan dan juga manajemen, itu juga kita harapkan bisa didukung. Oke, baik. Berbicara terkait dengan manajemen, begitu kita ketahui bahwa Kementerian BUMN juga terlibat langsung dalam pemilihan manajemen dari jajaran komisaris, jajaran direktur. Nah, ini kira-kira sebetulnya apa sih, Pak, pertimbangannya, Pak? Ya, pertama tentunya pertimbangannya adalah perimbangan dari kedua organisasi yang juga akan bergabung, tetapi tentunya kita juga melihat adanya upaya bagaimana kita bisa memperkuat juga. Jadi selain daripada anggota direksi dan juga manajemen yang bergabung yang berasal dari kedua organisasi, dan juga bagaimana BOD-1 dan juga BINUS 2 itu terdiri dari gabungan kedua organisasi yang bergabung. Tentunya kita juga melihat bagaimana kompetensinya untuk para direksi yang akan bergabung, dan kalau misalnya memang dibutuhkan untuk bisa memperkuat kompetensi yang dimiliki itu dari luar, kita juga tentunya memperkuat dengan melakukan recruiting terhadap manajemen yang berasal dari dua institusi BUMN yang bergabung. Selain juga tentunya track record itu sangat-sangat penting sekali kepada kita, bagaimana track record kepada yang bergabung ini, dan juga track record dalam hal pelaksanaan budaya kerja, khususnya bagaimana integritas leadership dari para anggota manajemen direksi yang bergabung ke dalam institusi ini. Jadi itu adalah hal-hal yang memang kita pertimbangkan,
dan cukup panjang, dan kita juga melibatkan secara langsung bagaimana calon-calon dirut melakukan wawancara yang cukup maraton pada waktu yang lalu untuk bisa memastikan juga bahwa assessment ataupun penilaian yang dilakukan oleh pihak Kementerian BUMN dalam hal melakukan pengukuran kinerja dan juga talenta yang nanti akan bergabung di dalam direksi BUMN-BUMN yang menjadi surviving entity nantinya memang betul-betul yang memiliki kompetensi serta track record yang baik. Oke, tadi selain tentunya tantangan ya Pak dalam memilih SDM-SDM yang unggul begitu ya tentunya, kemudian hambatan dan juga tantangan lainnya apa saja sih Pak dalam pembentukan holding pangan ini? Karena kita ketahui bahwa sebetulnya holding pangan ini juga sudah ditargetkan sejak berbulan-bulan yang lalu begitu Pak, tapi hingga saat ini juga masih dalam proses. Kira-kira seperti apa tantangannya Pak? Ya, kita terus berproses ya, kita berharap masih akan bisa melakukan holdingisasi dari seluruh BUMN yang nanti akan bergabung. Kita bersyukur alhamdulillah bahwa merger itu bisa dilaksanakan pada saat ini, dan memang jangka waktunya mungkin mundur sebanyak kurang lebih sekitar 1 bulanan lah ya untuk proses merger dari rencana awal sampai dengan saat ini bisa kita laksanakan. Menurut saya ini proses yang masih cukup baik. Nah, kita berharap bahwa selanjutnya untuk proses merger dan konsolidasi ini tinggal kita menunggu proses penyusunan daripada rancangan PP yang terkait mengenai holdingisasi BUMN pangan ini, dan kita mendapatkan dukungan langsung dari Bapak Presiden, di mana dalam salah satu rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, beliau menegaskan kembali betapa pentingnya kita memiliki BUMN yang kuat di bidang pangan untuk melalui proses konsolidasi holding dan juga merger yang sudah kita laksanakan saat ini. Moga-moga ke depannya proses tersebut akan bisa lebih lancar. Oke, apakah proses pembentukan ini nanti sudah bisa diresmikan begitu Pak sebelum akhir tahun 2021 ini? Kalau untuk mergernya sudah, untuk holdingisasi menjadi satu holding pangan, ini yang memang menjadi harapan kita, harapan saya dan kita di Kementerian BUMN adalah proses penyusunan RPP yang saat ini draftnya sudah selesai, sudah tinggal menunggu proses penandatanganan saja. Moga-moga ini bisa dilaksanakan sebelum akhir tahun, yang nanti akan dilanjutkan dengan penyusunan imbreng ke dalam holdingnya nanti, yang juga penilaiannya sudah selesai. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai bagaimana keputusan Menteri Keuangan ataupun KMK imbreng termasuk dari penilaian akhir mengenai saham-saham yang nanti akan diimbrengkan ke dalam holding ini juga insya Allah sudah selesai. Jadi kita masih berharap bahwa keseluruhan proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir tahun.